Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Indah Nur Apipah dengan NPM 212151515. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari perbandingan. Sebelumnya, kita sudah mengetahui apa itu perbandingan. Nah, untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis perbandingan, yuk kita bahas sama-sama. Sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu perbandingan. Sekarang kita masuk dan membahas mengenai jenis-jenis dari perbandingan. Perbandingan sendiri memiliki dua jenis, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan balik nilai. Nah, yang pertama yaitu ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu variabel diperbesar, maka nilai variabel lain menjadi semakin besar. Nah, jadi untuk perbandingan senilai sendiri, misalkan ada salah satu variabel yang diperkecil, maka nilai variabel lain menjadi semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan jadi semakin besar. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu jika diketahui 2 liter bensin digunakan untuk menempuh jarak 50 km, jika saat ini bensin Andi hanya bersisa 0,5 liter, apakah bensin Andi mencukupi sampai rumah Virgo? Oke, kita langsung bahas saja ya. Nah, dari pertanyaan yang tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa bensin sebanyak 2 liter itu bisa menempuh jarak sepanjang 50 km. Nah, yang ditanyakan yaitu berapakah jarak yang ditempuh apabila bensin sebanyak 0,5 liter. Jadi kita asumsikan bahwa jarak yang kita cari itu adalah X. Nah, kita tinggal kali silang saja antara bensin 2 liter dikali X, kemudian bensin 0,5 liter dikali dengan 50 km. Nah, jadi X sama dengan 50 kali 0,5 dibagi 2. Jadi hasilnya itu X sama dengan 12,5 km. Jadi apabila bensin kita sebanyak 0,5 liter bisa menempuh jarak sebesar 12,5 km. Jadi sisa bensin Andi masih cukup digunakan untuk menempuh jarak 12,5 km. Oleh karena itu rumah Virgo berjarak 10 km, maka dengan sisa bensin 0,5 liter, Andi bisa sampai ke rumah Virgo. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu perbandingan berbalik nilai. Nah, apa sih perbandingan berbalik nilai? Jadi, perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan yang menunjukkan bahwa jika salah satu nilai variabel diperbesar, maka nilai variabel lain akan menjadi kecil. Misalnya, pembangunan suatu gedung memerlukan waktu 1 bulan dengan 20 pekerja. Jika pekerjaan ditambah, kira-kira pembangunan gedung menjadi semakin lama atau semakin cepat? Nah, pastinya akan semakin cepat kan? Karena jika kita menambahkan 10 pekerja, maka akan membutuhkan waktu yang semakin singkat gitu daripada dengan 20 pekerja. Nah, seperti itu. Jadi, perbandingan berbalik nilai itu berbanding terbalik dengan perbandingan senilai. Dalam perbandingan juga ada terkait jumlah dan selisih. Perbandingan terkait jumlah dan selisih biasanya digunakan untuk menentukan perbandingan umur, jumlah uang, dan juga tinggi badan. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu
Seorang pemborong sedang menghitung waktu untuk menyelesaikan pembuatan rumah. Jika dibantu 9 pekerja, pengerjaan rumah selesai dalam waktu 32 hari. Agar pengerjaan rumah selesai dalam waktu 24 hari, berapakah jumlah pekerjaan yang dibutuhkan? Nah, kita sudah ketahui dari pertanyaan di atas, kita mendapatkan informasi bahwa 9 pekerja itu dapat menyelesaikan rumah dalam waktu 32 hari. Nah, yang ditanyakan itu berapakah kerja yang dibutuhkan agar rumah tersebut selesai dalam waktu 24 hari. Nah, kita asumsikan saja pekerja yang dibutuhkan itu yaitu X. Jadi, 9 per X sama dengan 24 per 32. Jadi, X sama dengan 32 dikali 9 dibagi 24. Jadi, X sama dengan 12. Nah, jadi jumlah pekerja yang dibutuhkan agar pembuatan rumah selesai dalam waktu 24 hari adalah 12 pekerja. Nah, soal yang tadi merupakan aplikasi dari jenis perbandingan berbalik nilai, di mana jika kita mempunyai 9 pekerja, maka waktu untuk menyelesaikan rumah itu semakin lama, 32 hari. Nah, apabila kita menambahkan menjadi 12 pekerja, maka waktu untuk penyelesaian rumah akan semakin cepat, yaitu 24 hari. Jadi, apabila variabel yang lain diperbesar, maka variabel lain akan semakin kecil. Lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi. Nah, berapa lama persediaan itu akan habis? Nah, kita sudah ketahui dari pertanyaan di atas kita dapat memperoleh informasi bahwa sebanyak 20 ekor kambing akan menghabiskan pakan selama 18 hari. Kemudian si peternak membeli lagi 4 ekor. Maka ternaknya akan menjadi 24 ekor. Nah, yang ditanyakan itu berapa lama persediaan itu akan habis? Nah, kita langsung tulis saja 20 per 4 sama dengan X per 18, di mana X itu lama persediaan akan habis apabila ada 24 ekor. Maka X sama dengan 18 dikali 20 dibagi 24. Maka X sama dengan 15 hari. Nah, jadi jika menambah ternak lagi sebanyak 4 ekor, maka persediaan makanan akan habis dalam 15 hari. Nah, ini juga sama. Soal nomor 2 itu merupakan aplikasi dari jenis perbandingan berbalik nilai. Apabila salah satu variabel diperkecil, maka variabel lain akan menjadi besar. Begitu juga sebaliknya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Umur ayah berbanding dengan umur ibu adalah 9 berbanding 8. Selisih umur ayah dan ibu 5 tahun. Umur mereka masing-masing adalah, nah, kita sudah ketahui bahwa perbandingan umur ayah dan ibu yaitu 9 berbanding 8. Jadi, angka perbandingan umur ayah yaitu 9. Sedangkan angka perbandingan umur ibu yaitu 8. Nah, selisih umur mereka yaitu 5 tahun. Nah, untuk mencari umur masing-masing, maka cari selisih perbandingan mereka yaitu dengan cara dikurangi ya. Jadi 9 dikurangi 8 sama dengan 1. Jadi angka 1 itu akan dijadikan sebagai penyebut. Nah, untuk mencari umur masing-masing, kita dapat mengoperasikan. Jadi umur ayah sama dengan 9 berbanding 1. 1 itu hasil dari selisih perbandingan ayah
umur ayah dan umur ibu. Dikali 5, di mana 5 itu adalah selisih umur mereka. Jadi umur ayah itu 45 tahun. Sedangkan untuk mencari umur ibu itu sama dengan 8 berbanding 1 dikali 5. Jadi 8 dikali 5 sama dengan 40 tahun. Nah, jadi umur ayah dan umur ibu, yaitu umur ayah 45 tahun sedangkan umur ibu 40 tahun. Nah, dari video tadi kita sudah mengetahui apa itu jenis-jenis dari perbandingan. Kita juga sudah mengerjakan latihan soal dari jenis-jenisnya. Nah, maka dari itu kalian juga harus sering-sering ya mengerjakan latihan soal mengenai perbandingan agar kalian tahu tentang perbandingan lebih dalam. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.